Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Mari bersama saya Bob Defense kita merenungkan Matius 5 ayat 1 sampai 3 di renungan edisi Sabtu siang 3 September 2022. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami memahami firman Tuhan. Terangi hati kami agar kami senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan oleh firman-Mu. Demi Kristus. Amin. Ya, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Ini pertama kalinya Tuhan kita menyampaikan khotbahnya di depan khalayak yang ditulis oleh Matius. Yang ditulis oleh Matius karena sebelumnya ketika Tuhan Yesus tampil di Galilea, Matius hanya menulis tentang bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan bahkan mengajar dan menyembuhkan banyak orang ketika beliau berkeliling di seluruh Galilea, itu tidak ada khotbah yang ditulis di sana. Ini khotbah pertama yang ditulis oleh Matius. Dan dari khotbah ini kita melihat prioritas pesan khotbah yang Tuhan Yesus miliki. Dan tentu saja kita tahu khotbahnya seputar kerajaan Allah atau kerajaan sorga, yaitu dua istilah untuk hal yang mengacu pada hal yang sama. Karena sebelumnya kan satu kalimat singkat itu mengenai juga kerajaan sorga, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, Matius 4 ayat 17. Nah, di sini Tuhan Yesus memulai khotbahnya yang panjang ini nanti sampai Matius 7 juga dengan kerajaan sorga. Tapi kali ini Tuhan tidak mengatakan bertobat. Beliau mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi di sini Tuhan kita Yesus mengaitkan kerajaan sorga. Kalau sebelumnya dengan pertobatan, kalau ini dengan kemiskinan. Kemiskinan dikaitkan dengan kerajaan sorga. Pertobatan dikaitkan dengan kerajaan sorga. Itu berarti pertobatan dan kemiskinan itu sangat berhubungan. Nah, di sini kita lihat kemiskinan itu dikatakan miskin di hadapan Allah. Kata miskin di hadapan Allah ini berarti miskin yang dilihat oleh Allah, miskin yang ada di mata Allah. Jadi apa yang membuat seseorang itu akan menjadi miskin di hadapan Allah? Tentu saja adalah sikap hatinya dan bukan keadaan ekonominya. Artinya, miskin di hadapan Allah ini berbicara tentang sikap hati, berbicara tentang pola pikir dan sikap hati di hadapan Allah. Nah, pola pikir dan sikap hati yang seperti apa yang Tuhan Yesus nyatakan di sini yang miskin di hadapan Allah? Nah, kalau kita selidiki, maka miskin yang dimaksud di sini adalah yang benar-benar miskin, bukan yang pura-pura miskin. Ada perbedaan yang sangat besar antara seseorang yang pura-pura miskin di hadapan Allah dan benar-benar miskin di hadapan Allah. Apa bedanya? Ya, kita tahu kan kalau pura-pura itu berarti sebenarnya enggak. Tetapi karena sebuah kepentingan ya dia berperan, ya kan?
berakting seakan-akan demikian. Itu kan pura-pura. Jadi seharusnya dia itu tidak miskin, tetapi karena dia mau ada kepentingan, jadi dia berakting, pura-pura menjadi miskin. Tapi orang yang benar-benar miskin ya, dia menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu ada kepura-puraan. Dan orang yang miskin sikap hatinya dan miskin hati, pikiran, pola pikirnya di hadapan Allah adalah orang-orang yang menganggap bahwa tanpa Allah saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Allah saya tidak dapat melanjutkan hidup saya. Tanpa Allah saya bahkan tidak bisa bernafas. Itu orang miskin. Karena kita tahu kan, miskin itu berarti dia tidak punya apa-apa. Namanya juga miskin. Sementara orang yang pura-pura miskin adalah orang-orang yang seakan-akan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan." Tetapi dalam hatinya, orang-orang ini tahu bahwa saya masih punya ini, saya masih punya itu, jadi tidak apa-apa. Berpikir bahwa kekuatan saya, berpikir bahwa pikiran, ide-ide saya tetap masih bisa membuat saya ini hidup. Jadi kalaupun Tuhan tidak menolong, ya saya tetap masih bisa hidup. Tapi karena Tuhan bilang begini, ya udah saya bilang saja di hadapan Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Walaupun dalam hati kecil saya tahu saya masih bisa apa-apa, masih bisa ya paling tidak sedikit bisa melakukan ini dan itu tanpa Tuhan. Nah, itu orang yang pura-pura miskin. Ada juga orang yang sama sekali tidak mau miskin di hadapan Allah, itu kan lain lagi, dan itu sudah jelas. Dia memang tidak pura-pura, tapi memang dia tidak merasa miskin. Kenapa? Karena dia merasa semua hal ini saya yang kerjakan. Kenapa saya harus berpura-pura? Ini kan saya semua. Saya yang kerja, saya yang hidup, saya yang mencari ini, saya yang mendapatkan itu. Jadi terus ini semua saya. Nah, itu sudah jelas bahwa orang itu tidak sesuai untuk memiliki kerajaan sorga. Jadi orang Kristen adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang menyadari dalam hatinya, melalui mulutnya, kepada Allah dia bilang, "Tuhan, tanpa Engkau maka saya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tanpa Engkau saya tidak bisa melanjutkan hidup saya." Kenapa? Karena saya berdosa. Saya ini orang yang gagal kalau Tuhan tidak memberkati. Karena dosa-dosa saya banyak. Tanpa pertolongan-Mu maka satu langkah pun ketika saya melangkah saya akan terjerumus jatuh ke dalam dosa saya. Terjerumus jatuh ke dalam kelicikan pikiran saya sendiri. Karena saya punya banyak dosa, dan dosa itu menghancurkan hidup saya, sehingga apapun yang saya lakukan, saya akan diperangkapi oleh dosa saya sendiri, masuk ke dalam perangkap dosa saya. Hal ini persis seperti sebuah kata petokos di dalam kalimat yang kita baca ayat yang ketiga itu. Orang miskin di sana itu dikatakan petokos dalam bahasa aslinya. Dan petokos itu berarti orang yang benar-benar miskin, yang dia tidak bisa hidup kalau dia tidak meminta. Karena untuk mendaftar pekerjaan saja dia tidak bisa diterima. Entah karena dia cacat secara fisik, karena dia memang tidak kuat, tenaganya sudah tidak ada, karena mungkin sudah tua, atau pernah sakit dan tidak bisa melakukan apapun. Secara ekonomi dia tidak berguna. Dan karena tidak berguna secara ekonomi, maka dia tidak bisa memiliki pekerjaan apapun. Dan karena tidak bisa bekerja apapun, maka dia tidak punya penghasilan. Jadi orang-orang yang berada dalam tingkat ekonomi petokos adalah orang-orang yang sama sekali tidak bisa hidup tanpa meminta-minta. Nah, orang miskin jenis itu yang dimaksud oleh Yesus. Orang yang di hadapan Tuhan, dia selalu meminta-minta pada Tuhan. Dia selalu memohon pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak bisa apa-apa. Sikap hatinya
dan pola pikirnya, dia benar-benar tahu kalau saya tidak memohon ini daripada Tuhan, kalau saya tidak meminta ini daripada Tuhan, saya tidak mungkin hidup. Saya tidak mungkin bisa melanjutkan hidup saya. Kenapa? Terlalu banyak kelemahan, terlalu banyak dosa, terlalu banyak pelanggaran, terlalu banyak hal-hal yang akan membuat saya terjerumus, terlalu banyak hal-hal yang menantang saya akan menyerah, terlalu banyak hal-hal yang sulit dalam hidup saya, terlalu banyak orang yang menentang saya, terlalu banyak hal, sehingga saya butuh Tuhan. Dosa-dosa saya, orang-orang di sekitar, semua tantangan-tantangan hidup akan membuat saya tidak bisa melanjutkan hidup saya. Saya membutuhkan Tuhan untuk hidup di dunia ini dan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Saya membutuhkan Tuhan karena tanpa Tuhan saya sama sekali tidak bisa hidup. Sikap hati dan pola pikir seperti inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Jika Anda tidak memiliki pola pikir ini, maka Anda bukanlah orang yang miskin di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar menjadi miskin di hadapan Allah. Dari hati kecil kami, dalam seluruh hidup kami benar-benar menyadari bahwa kami ke dalam kesadaran Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat mengerjakan apa-apa, tidak dapat hidup, karena semuanya yang baik berasal dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.